wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dengan materi PAI. Sebelum kita melanjutkan materi PAI, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Yuk kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kita sudah mulai pembelajaran dengan doa. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini akan senantiasa dibarengi dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mudah untuk mendapatkan ilmunya karena Allah sudah ridho dengan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar senangnya belajar surat An-Nasr dengan subtema membaca kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr dan menghafal surat An-Nasr serta menulis surat An-Nasr dan pesan-pesan yang terkandung di dalam surat An-Nasr. Untuk KD 3.1 kita akan memahami makna Quran surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan kepada hambanya dari segala kesulitan, terlebih kepada hambanya yang beriman. Surat An-Nasr diturunkan Allah di Madinah atau tergolong sebagai surat Madaniyah, yaitu ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Selanjutnya, kita akan membaca kalimat-kalimat dalam Quran surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Shadaqallahul Adzim. Berikutnya, cara membaca surat An-Nasr dengan tajwid. Kalian bisa lihat di buku tugas PAI kalian, di buku paket, juga yang ada di PTT Ibu ini. Contohnya sebagai berikut. Pada ayat pertama, ada kata idza dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Pada kata ja'a dibaca panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Jadi dibaca seperti ini. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Pada ayat kedua, kita tekankan pada kata waro'aita. Waro'aita dibaca ai, bukan ai. Waro'aita. Dan yang kedua pada kata yadkhuluna. Pada huruf kha berada di pangkal tenggorokan. Contohnya seperti ini. Yadkhuluna. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada ayat ketiga, pada huruf yang bertasydid, yaitu huruf ba, fasabbih bihamdi rabbika. Huruf yang bertasydid dibaca rangkap, ditekan, tidak ditahan.
Berikut adalah contoh membaca surat An-Nasr dengan tajwid. Untuk subtema berikutnya yaitu menghafal surat An-Nasr. Hafalan surat dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah. Nah, bagaimanakah cara menghafalkan surat An-Nasr? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang, ayat per ayat, hingga hafal, atau mendengarkan pelafalan temanmu. Subtema berikutnya, menulis surat An-Nasr. Cara menulis surat An-Nasr: pertama, mencermati cara menulis penggalan surat An-Nasr, termasuk huruf-hurufnya. Kedua, menyalin tulisan penggalan surat An-Nasr. Salinlah penulisan penggalan surat seperti berikut. Idza jaa ditulis biasa di atas garis, nasrullahi pada huruf ro, kita tulis huruf ro di bawah garis. Wal fathu, nah pada huruf H juga ditulis di bawah garis. Wa ra'aitan nasa, pada huruf ro, kata wa ra'aitan nasa, ro-nya juga ditulis di bawah garis. Yadkhuluna, pada huruf wawu ditaruh di bawah garis juga. Fi dinillahi afwaja, pada huruf wawu juga ditulis di bawah garis. Fasabbih, huruf H sama ditulis di bawah garis. Bihamdi rabbika wastaghfirhu, pada huruf ro, pada kata wastaghfirhu ditulis di bawah garis. Innahu kana tawwaba, huruf wawu pada kata innahu kana tawwaba, huruf wawunya ditulis di bawah garis. Kita sampai pada subtema yang terakhir dari senangnya membaca surat An-Nasr, yaitu pesan surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. Pokok-pokok isi surat An-Nasr adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. 2. Perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya, dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Alhamdulillah, materi An-Nasr sudah selesai Ibu berikan. Marilah pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.